Yes, kalau boleh dibilang, ini adalah smartwatch outdoor terbaik versi saya di 1 jutaan. Terbaik yang saya maksud bukan berarti tidak ada kekurangannya. Di video kali ini saya lebih menyampaikan pengalaman saya saat memakai smartwatch Mibro GS Explorer. Yang pertama kali saya rasakan ketika saat memegang smartwatch ini dan melihatnya berasa itu premium di harga 1 jutaan kecil ya. Desain ini sporty, pakai banget. Materialnya juga solid nih, menggunakan stainless steel 316L. Untuk displaynya sudah Gorilla Glass, panelnya ini memakai AMOLED dengan resolusi yang cukup tinggi. Brightness screen-nya ini bisa mencapai 1500 nits, PPI-nya ini 353. Saya tes untuk di luar ruangan, outdoor, ini bisa terlihat dengan jelas ya, amat jelas malahan, layarnya cakep, cocok banget nih buat yang suka berkegiatan di outdoor. Auto brightness sudah pasti tersedia ya di sini, kita bisa aktifkan automaticnya, lalu bisa kita pilih juga dengan scroll atau slide dia punya tampilan setting brightness-nya ini secara custom. Kalau ada auto brightness kan setidaknya jadi memudahkan kita tanpa harus mengatur kecerahan layar ketika di outdoor. Karena smartwatch dari Mibro ini termasuk kategori smartwatch outdoor, pastinya fitur-fitur outdoornya sudah lengkap. Seperti GPS, fiturnya ini sudah tersedia ya pastinya, dan saya tes log GPS-nya ini terbilang cepat, sekitar 10 detik. Tetapi yang saya rasakan ketika untuk menggunakan GPS-nya ini sering-sering harus diupdate di aplikasinya Mibro Fit. Soalnya kalau kita tidak update, nanti ketika kita mau gunakan tanpa smartphone, itu agak lambat mengunci atau mengelok GPS-nya. Selain itu juga dia punya fitur yang namanya root back ya. Ini keren banget sih. Di fitur-fitur kesehatan seperti heart rate udah pastinya tersedia ya. Ini dia berjalan di background belakang secara otomatis ketika dipakai, jadi tanpa harus di tap-tap layar lagi. Kemudian fitur lain kesehatannya seperti SpO2 juga ready, stress level juga ada, female health ini untuk kewanitaan yang harus kita atur dari aplikasinya atau harus terkoneksi ke Mibro Fit. Breathing ini untuk pernafasan, relaksasi. Fitur-fitur yang tambahan lainnya kalau saya lihat ini cukup banyak banget ya. Seperti cuaca tersedia, Bluetooth music juga ada di sini, ada pengaturan volume di bagian bawahnya yang kita bisa adjust. Ini touchscreen-nya benar-benar bagus, tetapi kadang-kala suka ada berasa lag juga sih. Lalu fitur alarm udah pasti ada ya di semua smartwatch tersedia. Wall clock ini jam dunia. Oke, Fine Phone juga ada. Saya coba tes. Sini saya coba tes Fine Phone-nya. Oke. Dia memunculkan nanda dering ya. Kemudian fitur waktu seperti timer ini waktu penghitung mundur tersedia dan stopwatch juga ada, kalkulator disediakan juga di sini. Banyak benar ya, cuman tampilannya kecil ya kalkulatornya. Dia punya layarnya aja sih terlihatnya emang kecil. Untuk kalendernya juga tersedia, dia tampilannya bulanan seperti ini ya. Lalu game juga ada di sini. Untuk fitur outdoor seperti kompas ini pastinya tersedia, yang perlu dikalibrasi dulu dengan menggoyangkannya seperti angka 8 begini ya. Oke, untuk kompasnya sendiri terbilang cukup responsif, smooth, dan dia full display. Tapi tidak ada tampilan baru atau alti di bagian dalam kompasnya. Jadi dia terpisah, ada di bagian fitur alti dan barunya di luar ini. Seperti ini tampilannya. Untuk fitur remote kameranya sendiri ini terpisah ya, tidak ada di smartwatch. Saya cari-cari ternyata dia ada di aplikasi Mibro Fit sendiri. Tampilannya ayun untuk memotret. Dan kalau kita lihat dia langsung terhubung ke smartwatch-nya, tampilannya seperti ini. Kalau saya lihat di bagian bawahnya ini ada tampilan timer. Ini kita bisa adjust dari 3 detik, 5 detik, dan kita bisa off. Nah, saya pakai yang off aja dan kita tap. Yap, dia cukup cepat untuk mengambil gambarnya. Sekali lagi. Yap, untuk remote kamera sendiri sih menurut saya lebih bagus tanpa timer lah ya. Jadi ketika di tap layar smartwatch-nya dia langsung mengambil gambar. Tadi Find My Phone, sekarang Find My Watch. Ini saya coba tes cari perangkat, ya dia hanya untuk ngegetar aja ya. Dia punya notifikasi, tidak ada suara. Karena smartwatch dari Mibro GS Explorer ini tidak ada built-in mic atau speaker. Jadinya pasti tidak ada Bluetooth call guys. Untuk notifikasi telepon masuk dia hanya muncul notifikasi aja ya. Tidak bisa menjawab telepon langsung atau mengangkatnya dari smartwatch. Notifikasi chat masuk yang kalau saya lihat dari tampilan smartwatch-nya bisa membaca lumayan banyak karakter tetapi tidak full. Kita lihat untuk di bagian fitur aplikasinya ini cukup menurut saya cukup banyak ya. Kita lihat untuk pengaturan pengawasan kesehatan. Ini ada beberapa ya seperti monitor detak jantung berkelanjutan dan tampilannya seperti ini. Dia seperti heart rate monitoring continuous. Kemudian deteksi otomatis oximeter, deteksi otomatis stres, dan pengingat berdiri di si smartwatch Mibro GS Explorer ini tersedia. Pemantau tidur siang atau naps ya ini juga kita bisa aktifkan di smartwatch Mibro ini. Pengaturan gerakan juga kita bisa aktifkan di sini. Pemantau kegiatan otomatis. Untuk jeda otomatis olahraga juga kita bisa aktifkan di sini.
Melalui aplikasi Mi Profit kita bisa lihat atau kita bisa share data dengan pilih berbagi data. Di sini kita lihat hanya bisa 2 aplikasi aja seperti Strava maupun Google Fit. Di Watch Face pilihan dari aplikasinya ini cukup banyak dan kita bisa unduh semuanya ini gratis, free. Kemudian di bagian bawahnya ini kita lihat kita masih bisa custom ya tampilan seperti gaya font, warna, juga foto dari galeri smartphone kita. Kalau saya tes untuk mengunduh tampilan watch face dari aplikasi ke smartwatch bisa menampung lebih daripada 3 pilihan. Ini saya sudah download beberapa ya, ada 5 nih. Selama pemakaian saya untuk baterai dari Mi Bro GS Explorer ini terbilang cukup baik dan bagus. Selama AOD aktif, 1 harian saya tes ini turunnya cuma 18% aja. Menurut saya ini udah cukup irit ya. Kalau saya lihat di deskripsi produk, ini daily mode-nya bisa sampai 20 harian. Wih, hampir 3 minggu ya. Lalu untuk water resist-nya ini tertulis bisa sampai 10 ATM. Ini mantap banget sih, sampai kedalaman 100 meter ya. Daya tahan airnya ini harusnya aman sih di bawah berenang. Dan terakhir yang perlu kalian ketahui, dari smartwatch ini ketika saya pakai untuk seharian saya, smartwatch ini terbilang besar di lengan saya yang kecil. Tetapi menurut saya cocok banget buat kamu yang berlengan besar. Saya ukur untuk ketebalan pinggir case-nya 14 mm, di tengah bagian hardware sensornya 15 mm lebih, diameter ujung di bagian case-nya hampir 51 mm, diameter case dekat bezelnya ini 46 mm lebih. Dari lak-tulaknya saya lihat 60 mm. Wow. Untuk ukuran strap dia menggunakan 22 mm yang menurut saya untuk kualitas strapnya sendiri nih bagus ya dari Mi Bro yang model rubbernya ini lentur tetapi lenturnya itu masih cukup solid. Disediakan 2 penyangga strap bakal dari logam dan tampilan strapnya dia ini seperti ini ya. Jadi mengikuti pergelangan tangan kita. Jadi kalau pergelangan tangan kalian kecil seperti saya, jadi masih ada berasa lebihnya gitu, renggang apa jedanya ya. Tapi juga kita bisa akali untuk mengganti strap woven bawaan dari smartwatch Mi Bro ini ya, disediakan bonus strapnya. Untuk beratnya sendiri saya timbang smartwatchnya aja di 46,2 gram, dengan strap rubbernya 67,8 gram, dengan strap woven dia 54,4 gram. Menurut saya ini kualitasnya benar-benar berbobot banget ya, karena dia punya material case-nya ini menggunakan stainless steel, mantap. Juga di bagian back case terlihat ini materialnya stainless steel. Untuk harganya berapa nih kira-kira? Ya, untuk harganya saat video ini tayang, saya lihat dia ada di 1,3 jutaan, ada 2 pilihan warna ya. Sebenarnya ada 3 sih, tetapi yang satu ini kosong dan garansi pastinya tersedia 12 bulan, 1 tahun dari Mi Bro Indonesia. Satu hal yang mau saya sampaikan lagi, hampir ketinggalan tadi, untuk dia punya tema atau UI. Ketika kita masuk ke menu seperti smartwatch kebanyakan ya, smartwatch China kebanyakan, kita perlu double klik kan ya biasanya di sini. Tetapi di Mi Bro GS Explorer ini dia tidak bisa di double klik untuk ganti tema. Jadi benar-benar manual melalui settingnya. Kemudian kita pilih lagi preference, lalu kita pilih app view. Untuk pilihan temanya sendiri tidak terlalu banyak, menurut saya hanya ada 3 pilihan aja seperti ini tampilannya. Kualitas tombolnya sendiri terbilang oke, solid, dan yang bagian crown buttonnya ini kalau saya putar di bagian menu, tampilan menunya ini berasa ada haptic feedback yang solid, berisi gitu guys, dan presisi. Lalu di bagian tombol bawah ini enaknya kita bisa custom ya untuk ke menu shortcut. Jadi kita bisa pilih nih, ini saya pilih yang mode shortcutnya ke tampilan sport. Di tampilan menu toggle-nya ini kita lihat tidak bisa ditambah atau diedit ataupun di custom ya. Saya coba tap ini nggak bisa dan saya lihat di bagian setting juga dia tidak ada settingan ya. Jadi jika kita mau aktifkan AOD atau setting brightness display-nya, kita mesti masuk ke dalam setting dulu, kemudian pilih display. Untuk screen time off, ini saya lihat bisa sampai 30 detik, lumayan. Dan kalau AOD-nya sendiri ini cukup mantap sih. AOD-nya kita bisa aktifkan all day atau terjadwal ya. Dan stylenya ini bawaan dari smartwatch sendiri kita bisa pilih cukup banyak. Tapi saya pilih yang mengikuti tampilan watch face. Ini smartwatch jarum jam analog detiknya nyapu nih. Cakep. Dan layar di backup matinya bisa guys. Ini cakep banget sih, keren.